Itu kan artinya trotoar ini sudah diperbesar, tapi mobil masih parkir jalan. Jalan yang lebih kecil, mobil pakai jalan, jadi cuma satu jalur jadinya kan. Tapi di situ ada 2 jalur, ini kan 3 jalur. Jadi sumbatan, tadinya 3 jalur ya. Tadi Sekarang tinggal 2 jalur. Jadi yang sebelah sini nih Cikini Raya nih. Ditambah dengan parkiran di bahu jalan, jadi cuma 1 jalur, jangan-jangan. 2. Tetap 2 mobil ya. Kalau saya lihat tetap tinggal 1. 2. 2 sudah. Nah, dia sumbatan dari Merdeka Raya sampai Patung Patani, yang betul sumbatan itu ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi kita dalam cerita di balik fakta ya, bahwa kali ini saya akan coba mengungkap ya, daripada proses kerja atau kinerja daripada Pemda DKI dalam mengatasi kemacetan lalu lintas ya. Beberapa waktu yang lalu saya ada acara di Surabaya. Saya banyak melihat jalan-jalan itu semua besar ya, besar sekali. Dan setelah saya bertanya dengan beberapa warga, ternyata di Surabaya itu malah justru memperbesar jalan dengan menutup sungai. Jadi aliran sungai atau sungai-sungai kecil itu ditutup, tetap sungai tersebut hidup ya, di bawahnya itu terdapat sungai, di atasnya aspal, sehingga jalan itu di Surabaya hampir pasti sangat sedikit sekali, relatif sedikit ya. Kota Surabaya itu jalannya sempit-sempit ya. Nah, maka kita kembali ke Pemda DKI atau ke ibu kota kita saat ini, yaitu DKI Jakarta. Kebetulan tempat saya itu, baik itu domisili usaha maupun juga domisili rumah, tempat tinggal, yaitu berada di Kelurahan Kebun Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ya. Khususnya di Cikini Raya, itu adalah sumber jalan yang sangat luar biasa. Tetapi saya menemukan hal yang berbeda dengan perjalanan saya sewaktu di Surabaya, yaitu justru ada upaya untuk memperkecil jalan. Saya pikir pengguna kendaraan bermotor ataupun pemilik kendaraan bermotor tidak bisa dijadikan musuh, ya, tidak bisa kesampingkan karena begitu melonjak tingginya tentang produksi pengguna daripada kendaraan bermotor, sehingga ya memerlukan jalan yang besar ya. Tetapi apa yang terjadi di Jakarta, khususnya di Cikini ya, mungkin di daerah-daerah lain di ibu kota DKI Jakarta juga mengalami hal yang sama, yaitu penyempitan jalan ya. Jalan menjadi sempit oleh karena trotoar diperbesar ya. Kiri kanan trotoar kalau digabungkan malah jauh lebih besar daripada jalan aspal yang digunakan oleh kendaraan bermotor. Kami memahami tentang estetika ya, tetapi jangan lupa ketika kita berbicara tentang keindahan, betul, tetapi etika pun jangan sampai dilanggar. Karena apa? Estetika yang melanggar etika itu akan menyebabkan satu keterpurukan dengan maksud tujuan daripada sebuah, baik itu pembangunan maupun juga perencanaan pembangunan itu sendiri. Nah, apa yang terjadi di Cikini merupakan sumber daripada kota Jakarta Pusat ya, karena Cikini sumber lalu lintas yang mau ke Salemba, mau ke Senen, ke Jatinegara, dan yang dari Istana Merdeka, Gambir, Patung Patani ya. Dan ya sama-sama kita ketahui bahwa di Cikini Raya itu cukup ya tidak terkena ganjil genap lah itulah. Maka pada kesempatan ini saya juga telah melakukan wawancara dengan pengurus RW di Kelurahan Cikini ya, yaitu Bapak Hanafi, yang beliau sudah menyatakan memang agak sedikit berbeda ketika jalan diperkecil ya. Dan ini sangat luar biasa merugikan warga DKI Jakarta ya, bukan hanya sekedar pengendara bermotor, tetapi juga tentunya pengguna jalan, karena pengguna jalan pun juga sewaktu trotoar itu tidak besar, banyak yang menggunakan jalan itu.
dan ditambah lagi dengan batasan untuk jalur sepeda ya. Dan sekali lagi jalur sepeda pun juga tidak pernah dipakai. Nah, walhasil yang tadinya ada 3 jalur di Cikini Raya itu hanya 2 jalur. Saya kira di daerah manapun di DKI Jakarta akan menemukan hal yang sama, dan akhirnya itulah sumber kemacetan yang menyebabkan kalau di belakangnya itu sampai Istana Merdeka, Gambir, Patung Patani, yang kedepannya itu adalah Laras Senen, Keramat, maupun juga Jatinegara dan sebagainya ya. Kita jalan terus, jalan proklamasi juga mengalami penyempitan jalan. Saya belum memahami tentang maksud itu, tetapi apapun itu ya, kita tidak berbicara politis dalam konteks ini, tetapi kepentingan masyarakat Jakarta ya. Saya berharap kepada Pak Heru selaku PJ daripada Gubernur DKI Jakarta dapat mengevaluasi hal ini dan memulihkan kembali keberadaan kota Jakarta, keberadaan jalan dan penggunaan jalan oleh kendaraan bermotor. Hari ini kita berada di kantor RW 01 ya, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Nah, ini jadi pusatnya Indonesia adanya di RW 1 ya. Pusatnya Indonesia Jakarta, pusatnya Jakarta Pusat, pusatnya Menteng, Cikini, pusatnya Cikini RW 1. Kebetulan kita saat ini berada di kantor RW 01 yang dipimpin oleh Bapak Hanafi. Ini Bapak Hanafi. Assalamualaikum Pak Hanafi. Waalaikumsalam. Sehat Pak Hanafi ya Pak RW? Alhamdulillah. Pak RW sudah berapa lama nih jadi pengurus RW di sini? Saya mengurus RW udah 2 periode. Satu periodenya 3 tahun, jadi 6 tahun kurang lebih. Oh, tiap periode 3 tahun ya? 3 tahun. Oh, itu bisa 3-4 periode? Kalau ikut aturan itu hanya 2 periode. Tapi kan peraturan yang sekarang ini Pergub 22 itu kan bisa diulang kembali, dihapuskan yang lama. Oh, jadi Pergub sekarang tidak ada ketentuan batasan periode? Tetap 2 periode, tapi kita yang lama itu dihapuskan. Jadi, oh, berarti ulang lagi dari awal. Berarti Pak RW bisa sampai ke 2 periode mendatang lagi. Nah, kira-kira gimana? Ini kantor RW 1 sesuai dengan keadaan bahwa kantor RW ini mewah ini ya? Ya alhamdulillah ya, kita punya kantor ini karena memang juga aktivitas kita perlu ya. Setiap hari pasti ada, karena ada kegiatan kayak postindu, balita, lansia, remaja, orang taruna. Memang setiap hari perputaran di sini ada terus. Pak RW, saya datang ke sini ini khususnya nih untuk persoalan kepentingan masyarakat Jakarta. Ya kan tadi sudah sampaikan kan pusatnya Indonesia, pusatnya DKI Jakarta, sehingga ada ya disebut satu masalah selain kebanjiran, kemacetan. Kalau banjir kita masih banjir nggak? Alhamdulillah kalau di khusus di RW 1 ya ini tidak mengalami. Memang jarang banjir ya? Banjir. Memang bukan jarang banjir, memang tidak ada banjir kecuali waktu tahun 2000 berapa itu kan banjir nasional itu memang kena. Tapi untuk dilema kemacetan jalan itu memang bagi kita jadi dilema ya. Itu juga memang zona di Jalan Cikini Raya itu memang zona tempat para usaha-usaha. Oh, jadi maksudnya tuh gini, di Cikini Raya itu di RW 1 ini masalah kebanjiran nggak ada. Nggak ada. Kemacetan yang masalah ya. Ya, kemacetan di depan Cikini. Cikini Raya. Cikini Raya ini kan karena semua RW 1 tuh ya, Cikini Raya tuh. Sampai Taman Ismail Marzuki itu. Enggak, kita RW 1 itu sampai Taman Ismail Marzuki, ke sana RW 2, sebelah kanannya itu RW 5. Sepanjang jalan. Oke. Nah, Pak RW, saya kan ke Surabaya ya. Pemerintah di Surabaya itu kan sungai ditutup, parit ditutup, tapi sungainya tetap ada di bawah. Artinya melebarkan jalan tuh ya. Malah mereka melebarkan jalan. Nah ini di Jakarta, terutama di Cikini ini kan kena sumbernya nih ya. Ini malah mengecilkan jalan gitu loh. Ya, melebarkan trotoar. Nah menurut Pak RW ya, posisi seperti ini, contohnya kemacetan ya. Sebelum trotoar diperbesar kemudian jalan diperkecil, itu tingkat kemacetannya seperti apa dibandingkan sekarang ini? Untuk kemacetan memang lebih parah sekarang ya, Pak ya. Selama trotoar itu dilebarkan, jadi jalan tambah kecil, trotoar dilebarkan. Memang di sini kita lihat bisa ada dua
pemikiran ya, ada positif ada negatifnya. Kalau trotoar dibesarkan, digedekan itu berarti untuk kenyamanan orang-orang Berjalan kaki. berjalan kaki. Oke. Tapi kalau untuk fasilitas orang yang punya kendaraan itu memang menjadi macet karena kan memang jalanan itu agak diperkecil kan, jadi Emang apa bedanya Per? Dulu waktu sebelum diperbesar trotoar, itu yang jalan kaki jumlahnya memang lebih banyak sekarang? Atau malah justru pedagang yang lebih banyak di atas trotoar? Pedagangnya memang kan sekarang udah nggak ada, udah tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali selama dilebarkan jalan itu, trotoar itu dilebarkan itu tidak ada pedagang. Ya terus pejalan kakinya jumlahnya memang beda, lebih banyak sekarang jalan kaki. Kalau pejalan kaki kalau dari luar ya lebih banyak ya. Karena kan aktivitas di depan itu kan Enggak, maksudnya sebelum trotoar diperbesar, menurut Pak RW ini, sampai dengan trotoar diperbesar, itu bedanya apa jumlah pejalan kaki itu? Bedanya pejalan kaki memang peningkatan ada ya. Karena yang kan jalan kaki meningkat. Karena kan jumlah penduduk juga kan lebih banyak ya. Iya. Ke depan mungkin banyak penduduk. Untuk perubahan memang dulu pejalan kaki memang trotoar belum dibesarkan, tapi pedagang banyak jadi orang jalannya di jalanan raya. Iya. Nah sekarang dilebarkan, pedagang nggak ada ya pejalan kaki jadi nyaman. Pejalan kaki jadi nyaman. Jadi dulu nggak nyaman ya pejalan kaki ya? Ya sedikit nggak nyaman karena kan memang dia mau jalan susah. Trotoar kecil tapi banyak pedagang. Jadi mau jalan di jalanan. Oh pedagangnya banyak. Kalau sekarang pedagang ditertibkan. Artinya kalau pedagangnya waktu trotoar kecil ditertibkan, tentu juga tetap nyaman pejalan kaki ya. Artinya seperti kayak gitu. Iya. Artinya kalau ketentuannya itu, kebijakan dari Pemda itu bisa ya mengembalikan ketertiban di jalan trotoar tanpa memperlebar, pedagang-pedagang itu ditertibkan, pejalan kaki nyaman ya. Iya, pada prinsipnya kayak gitu. Nah, Pak RW, ini kan jalan Cikini Raya yang di depan ini kan sangat terkait dengan jalan Menteng Raya di belakang, kemudian sampai Patung Patani, sampai dari Gambir, sampai ke Istana gitu ya. Apa betul kemacetan itu akhirnya efeknya dari sini ya, terus sampai butut-butut belakang tuh? Memang, kalau untuk kemacetan memang ujung-ujungnya dari Cikini Raya ya. Iya. Banyak aktivitas. Iya. Biasanya kalau malam, ya, memang Cikini Raya kan kalau nggak salah jalannya kecil ya? Karena lebih kecil. Sebenarnya jalan itu nggak berubah sih, nggak berubah. Trotoar semenjak dibesarkan nggak berubah? Nah, cuman kalau jalan seperti biasa. Iya. Cuman memang kan dulu ada visi ada dilebarkan. Iya. Jadi jalanan itu tidak kecil sebenarnya sih. Iya. Cuman itunya aja diperbesar. Nah, kan bingung kan trotoarnya. Iya, tapi iya. memang di situ ada yang memang sih kalau dilihat jalanan itu nggak dirubah jalanannya, nggak diperkecil gitu. Kalau masih tapi dengan adanya space tambahan trotoar dari kiri kanan, seharusnya kan kecil kan? Kecil dong. Nah, itu enggak, karena memang di sini aktivitas selalu penuh kan. Karena banyak ada pub, ada hotel, jadi ya kendaraan. Ya, tapi dari dulu kan penuh Pak RW. Tapi kan ini jalurnya nih. Orang mau ke Matraman lewat sini. Dulu kan kita tidak ada kenden, tidak ada ini. Sekarang kan lebih banyak, jadi aktivitas kendaraan tuh lebih penuh. Lebih penuh juga. Jadi ya memang perbedaan di situ. Kalau dulu hanya beberapa aja kan yang usaha kayak hotel, tapi kalau sekarang kan tempat-tempat hiburan lebih banyak. Jadi kenapa itu? Karena parkir. Nah, parkir di sini makanya kita tidak dibolehkan harus pakai palet. Nah iya, sekarang kan tapi tetap kalau Pak RW tadi katakan kan sekarang udah banyak pub atau apa segala macam ya di Jalan Cikini Raya ini. Pengaruhnya terhadap jalan raya itu apa? Apakah mereka karena menggunakan bahu jalan sebagai parkir atau apa gitu kan? Bahu jalan. Karena kan kalau jalanan itu kan pengaruhnya di mobil Pak RW. Ya, makanya mobilnya kan nggak masuk pub. Enggak, ini juga ya, menggunakan sarana jalan, parkir mobil. Itu kan artinya artinya trotoar ini sudah diperbesar, tapi mobil masih parkir jalan. Jalan yang lebih kecil, mobil ke jalan, jadi cuma satu jalur jadinya kan? Tetap di situ ada 2 jalur, mesti kan 3 jalur. Jadi sumbatan kan? Tadinya 3 jalur ya? Sekarang jadi tinggal 2 jalur. Jadi yang sebelah sini nih Cikini Raya nih. Ditambah dengan parkiran di bahu jalan jadi cuma 1 jalur jangan-jangan. 2. Tetap 2. Mobil ya. Kalau saya lihat tetap tinggal 1. 2. Nah, artinya sumbatan dari Merdeka Raya
sampai Patung Patani yang betul sumbatan tuh ada di sini. Titik di Sumbatnya kayak Tersumbatnya di sini. Maka akhirnya macet semua total semua ya. Dan itu efeknya sampai Pasar Baru dan sebagainya. Karena memang kan kalau untuk Menteng Raya sana ya, Iya. itu kan tidak memang nggak kalau malam tidak ada hiburan-hiburan itu ya. Iya. Kebanyakan di sini. Jadi Ya, artinya lancar. Nggak ada yang parkir. Tapi Kalau kenapa Menteng Raya kalau di jam-jam biasa bisa macet? Patung Patani macet. bubar kerja. Tuh. Makanya kalau sore itu pasti macet ke sana. Iya. Sebenarnya Tapi sekarang kalau saya lihat itu mau bekerja mau apa macet juga Pak. itu kalau kayak begini nih belum macet ini. Belum Macet. macet. Bubar kerja. Terus kalau malam, Iya. malam tuh khususnya kalau Malam macet. Kalau malam macetnya biasanya tuh malam Sabtu sama malam Minggu. Oh. Terus kalau habis bulan biasanya Cak Nun itu ada Ya. kegiatan, pasti macet itu. Lah itu efeknya itu Pak RW. Kalau udah seperti itu tuh dari RW nggak mengajukan pendapat atau apa gitu terkait dengan lalu lintas nih. Karena kan persoalan lalu lintas ini bukan hanya efeknya kepada warga RW 1, tetapi di dalam lokasi RW 1 adalah sumbatan utama untuk macetnya di wilayah Jakarta Pusat. Ya, terutama dari Merdeka Barat, Merdeka Raya, Gambir, Patung Patani dan sebagainya. Akhirnya pada prinsipnya gini loh, kita sih memang udah coba ya karena memang katakan programnya pemerintah ya kita mau nggak mau kan harus ikut. Iya. Nah, terus Program kita- pemerintah jadi harus ikut ya. Iya. Terus kan di sini kan ada beberapa RW ya, Hmm. RW 5, RW 2 sama RW 4 kan. Iya, tapi yang langsung Cikini Raya RW 1 ya. sebenarnya sampai yang Taman bawa- Ismail Marzuki sebenarnya tuh. yang bawa masuk itu dari RW 5. RW 5 itu adanya di mana posisinya? seberang kita. Oh, seberang. Karena kan Ya. ada hotel, kalau kita kan nggak. Ya kalau seberang kan saya nggak mungkin datang ke kantor RW-nya Iya. Pak. Karena kalau Bapak kantor RW-nya langsung plus depan Cikini Raya. Gitu. Ada seperti ya puncak kemacetan ada di depan situ. Di depan. Sama sampai Ampera atau Ampera. Oke. Nah, Ya kalau ke depannya lagi lebih parah lagi. Iya. Karena di sana sudah ada di proklamasi sudah pelebaran lagi trotoar. Iya, diperkecil Cuma lagi. satu jalur gitu kalau nggak salah itu jadi. Dia masuk ke sini. Nah menurut Pak RW kalau selaku perangkat kerja di perkotaan nih sekarang ini kan ada kebijakan pemerintah tadi apa sih yang menjadi kebijakan tadi itu yang pendengarannya Pak RW Ya, kenapa bisa ambil tindakan trotoar ini karena kan gini loh. terus siang-siang memang banyak yang jalan kaki juga ya Pak RW gitu. Nah. Banyak yang jalan kaki siang-siang Kayaknya gerak jalan atau apa tuh Pak RW ada orang misalkan makan siang atau apa, aktivitas banyak. jalan kaki Iya. hebat Dia ya mau misalkan panas-panas bisa jalan kaki misalkan dia kan parkiran nggak ada di depan sini. ini bukan malam hari ya Siang. siang pagi Nah, jadi gini loh, pada prinsipnya kalau siang karena kebagian parkir di depan, itu kan dia nggak pakai palet, parkir di mana, di tim atau di mana dia jalan kaki ke Bakar Cafe. Oh, ya itu jalan dari Iya, ininya ya. iya. Terus Pak RW, itu kan di setiap pinggir jalan tuh ada alur sepeda tuh ya. Ya, Ada alur hijau. sepeda ya. Iya, nah, dipakai nggak tuh alur sepedanya? Ya, Jadi alur sepeda itu untuk apa tuh Pak RW? Biayanya Pak RW dapat nggak? Nggak. Biaya pembangunan alur sepeda ya Nggak seperti ada. bank bikin apa itu yang Kagak mata ada, kucing itu gitu. nggak ada. Nggak ada ya Pak RW nggak dapat apa-apa ya. Nggak ada apa-apa. Nah, terus kedua, biasanya itu jalur sepeda digunakan pada hari Minggu. Pada hari Minggu. Hari Minggu. Makanya terus rencana menurut Pak RW setelah jalur sepeda itu dibuat banyak yang menggunakan jalur sepeda itu. menurut saya sih nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada gunanya gitu. Ya kalau guna ya itu juga belum lihat sepenuhnya ya, karena Ya, memang tapi kan sudah cukup pasca ini, fasilitas itu memang dikhususkan untuk hari Minggu. hari Minggu. Jadi Dan dulu kan dia punya tapi akhirnya hari biasa nggak kepake juga ya. Tapi di sini nggak ada PR jalur yang dipagar gitu buat sepeda khususnya. nggak ada. Ya udah di sebelah kanannya kalau ada busway, sebelah kirinya ada jalur sepeda. Makanya kan jalur sepeda kalau tiap hari nggak pernah digunakan gitu. Karena buat parkiran itu. Justru pakai mobil ya. Iya. Ah ini. Jadi Disub gitu lah. masih semeraut lah ya, semeraut ya. Oke baik. Ini cukup panjang tadi ya kita ceritain dari Pak RW karena kita bicara nyata ya bahwa Real. efek daripada kemacetan itu kemudian juga penggunaan trotoar yang diperbesar dan juga adanya jalur sepeda apakah itu memiliki manfaat tadi kita sudah langsung ya perwakilan warga yaitu Pak RW 01 Bapak Hanafi menyampaikan belum memiliki efek yang efektif ataupun yang relatif berguna ya untuk kehidupan dan kesinambungan khususnya di perjalanan atau di
lalu lintas ya. Dan kemacetan ini merupakan satu kerugian. Kita berharap ya, gubernur yang baru, gubernur PJ atau PLT atau apapun sebutannya, ya sering disebut Pak Heru ya, untuk bisa mengevaluasi kembali ya, karena ini demi kepentingan warga. Ingat ya, 1 menit macet itu kerugiannya luar biasa. Ya, 1 jam macet kerugiannya sangat luar biasa. Kalau sampai jarak yang hanya 3 kilo kemudian dapat ditempuh dalam waktu setengah jam, itu sudah rumit, sudah sangat luar biasa, dan itu sangat mengganggu pembangunan. Salam buat Pak Heru ya, selaku PJ Gubernur. Mudah-mudahan ya, ini juga ada salah satu perangkat saudara ya, selaku RW ya, memberikan gambaran yang nyata dan real. Terima kasih. Wassalamualaikum.